Micro Teaching, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud oleh Syiabila Ariyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa dengan Ibu di pagi hari ini. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita isi absensinya terlebih dahulu. Namanya yang Ibu panggil silahkan angkat tangan. Oke, yang pertama yaitu Adi. Oke, Adi hadir. Yang kedua yaitu Bella. Oke, Bella juga hadir. Yang ketiga yaitu Caca. Oke, Caca juga hadir. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya anak-anak. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, mari kita flashback terlebih dahulu tentang materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Silahkan angkat tangannya ya. Oke, iya, baik Bella. Benar sekali apa yang dikatakan Bella. Pada minggu kemarin kita membahas mengenai sholat sunnah. Apakah ada yang masih ingat sholat sunnah apa saja? Berapakah jenisnya sholat sunnah itu? Oke, iya, Adi. Iya benar, seperti yang dikatakan Adi bahwa sholat sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah yang dapat dilakukan secara munfarid, dan sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah dan juga munfarid. Baik, setelah Ibu sebutkan 3 sholat sunnah tadi, apakah ada yang masih ingat sholat sunnah apa saja sih yang dapat dilakukan secara berjamaah? Oke, Caca, silakan. Iya benar, seperti yang dikatakan oleh Caca bahwa salah satu contoh sholat sunnah yang dapat dilakukan berjamaah adalah sholat Idul Fitri. Baik, yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu sholat apa sih? Ya, sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada saat hari raya Kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di kota Mekah. Yang ketiga yaitu sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari dilakukan karena adanya peristiwa gerhana matahari. Dan yang keempat, sama seperti sholat gerhana matahari, kali ini adalah sholat gerhana bulan dilakukan karena adanya peristiwa gerhana bulan. Dan yang terakhir yaitu sholat istiqo. Sholat istiqo atau sholat memohon hujan dilakukan dengan tujuan untuk memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ke bumi. Nah, selanjutnya yaitu sholat apa saja yang dapat dilakukan secara munfarid. Apakah ada yang masih ingat? Oke, baik. Bayu. Iya benar, seperti yang dikatakan oleh Bayu bahwa salah satu contoh sholat yang dapat dilakukan secara munfarid adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat seperti apa? Sholat rawatib adalah sholat yang dalam pelaksanaannya untuk mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu mu'akkad dan goiru mu'akkad. Yang kedua yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat apa? Ya, sholat tahiyatul masjid itu dilakukan ketika kita memasuki masjid dengan tujuan untuk menghormati masjid. Dan yang terakhir yaitu sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh adalah sholat yang dilakukan ketika kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sholat sunnah yang dapat dilakukan secara munfarid dan sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah. Sholat itu apakah ada yang masih ingat di sini? Oke baik, Ayu. Iya benar, salah satu contoh sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah dan munfarid adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat apa? Sholat yang dilakukan ketika puasa Ramadan atau sholat tarawih.
sholat yang dilakukan pada saat bulan puasa Ramadan. Yang kedua yaitu sholat witir. Sholat witir dengan jumlah bilangannya ganjil seperti 3, 1 seperti itu. Selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dilaksanakan ketika matahari sudah terbit setinggi 1 tombak sampai pada saat mulai sholat zuhur. Selanjutnya yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud itu dilaksanakan pada sepertiga malam antara jam 3 dan jam 4. Sebelum melaksanakan sholat tahajud, kita harus tidur terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu sholat tasbih. Sholat dengan memperbanyak bacaan tasbih. Anak-anak, setelah kita flashback materi minggu kemarin, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sujud, yaitu sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum Ibu menjelaskan materinya secara lebih lanjut, silahkan kalian menonton video yang akan Ibu berikan. Pahami dan resapi. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku Najwa Salsabil. Aku sekolah di MTSN 32 Jakarta Selatan. Aku dari kelas 83. Kali ini aku akan jelaskan ke kalian semua tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Langsung aja kita nonton videonya. Let's go! Ada WhatsApp dari siapa ya? Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Tadi rokat keberapa ya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terima kasih karena telah menonton dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video yang Ibu berikan, apakah ada dari kalian yang merasa bingung atau ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, baik Bella. Iya, Bella bertanya, apa sih Bu pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah itu? Baik, Ibu jelaskan pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur itu sujud seperti apa? Sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kenikmatan saja, sujud syukur dapat dilakukan ketika kita terhindar dari suatu musibah. Yang kedua yaitu
sujud syahwi. Sujud syahwi itu sujud apa? Sujud syahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita ragu-ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Jika Bella melaksanakan sholat isya. Sholat isya itu ada berapa rakaat? Iya benar, sholat isya itu ada 4 rakaat. Ketika Bella melaksanakan sholat isya dan memasuki rakaat ketiga, tiba-tiba dia lupa. Tadi aku sholat rakaat ketiga atau keempat ya? Nah, kalian mengalami masalah yang sama seperti Bella, maka yang dapat kalian lakukan adalah pilih rakaat ketiga. Namun sebelum salam, kan sujud syahwi terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, setelah kalian semua menonton video yang Ibu berikan dan setelah Ibu jelaskan ketiga sujud tersebut, silahkan kalian membentuk 5 kelompok dan setiap kelompok materinya sudah Ibu tentukan seperti minggu kemarin ya. Nah, setelah kalian membentuk kelompok dan memperoleh materi yang sudah dibagi, langkah selanjutnya adalah kalian mengumpulkan materi sebanyak mungkin dan disimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, kelompok 3, 4, 5 masing-masing menunjuk 1 orang untuk mempraktekkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Hari ini saya akan mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua adalah sujud sahwi. Subhanallah yanamu wa la yasbur. Subhanallah yanamu wa la yasbur. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Nawaitu sujuda tilawati sunnata lillahi ta'ala. Wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sekian praktek sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kalian semua memahami ketiga sujud tersebut dan setelah kalian melihat teman kalian mempraktekkan dari ketiga sujud tersebut, baik dari tata cara, niat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Selain kenikmatan saja, sujud syukur dapat dilakukan ketika kita terhindar dari musibah atau mara bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu akan jumlah rakaat sholat. Dan yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Oke, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini,
Tugasnya adalah masing-masing siswa membuat video tentang tata cara dan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Video tersebut dikirimkan secara WA, secara personal chat kepada ibu guru. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.